Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Cici Yose, Halo, apa kabar? Puji Tuhan, baik dan sehat. Ko Yansen gimana kabarnya? Wah, puji Tuhan dan sehat-sehat juga ya. By the way, Cici Yose sudah makan? Sudah, Cio Sepin kan semangat mau mengikuti sekolah minggu. Iya, sama Ko Yansen juga. Yuk kita mau menyapa adik-adik yang ada di rumah yuk. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sungguh merupakan sukacita buat kita semua di sini untuk bersama-sama bertemu kembali di dalam kebaktian sekolah minggu secara streaming pada pagi hari ini. Nah, meskipun diadakan secara streaming ya Ci ya, mari kita tunjukkan sikap yang baik, yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan kehormatan untuk kita dalam beribadah pada pagi hari ini. Betul sekali adik-adik, Cio Sepin dan Ko Yansen mengingatkan adik-adik semuanya yang ada di rumah untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa untuk cuci tangan menggunakan sabun, pakai masker, dan juga jaga jarak. Sekarang kita akan memulai ibadah kita. Mari kita minta pimpinan Tuhan, kita akan menyanyikan pujian. Marilah Tuhan pimpin saya. Kita lipat tangan, matanya ditutup, kita mau berdoa, ikutin Ko Yansen berdoa. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Pada pagi hari ini. Kami semua. Dengan penuh sukacita. Boleh datang kembali. Beribadah. Kepada Tuhan. Kami mohon. Tuhan yang pimpin. Tuhan yang memberkati. Kebaktian. Sekolah minggu. Pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami.
Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Iya. Nah, kita mau memulai kebaktian pada hari ini. Nah, Koko undang anak-anak atau adik-adik semua yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Dengan semangat. Tentunya ya, Cia. Ya. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Ayo sekali lagi dengan penuh sukacita. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, Cici Yose, kan seperti pujian dari Mars Sekolah Minggu ini bahwa kita mau memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita. Betul sekali Ko Yansen. Ko Yansen, supaya kita memuji Tuhannya lebih semangat lagi, Ci Yosepin mau menyapa adik-adik sekali lagi, boleh kan? Iya, boleh Cici Yose. Yuk kita Halo sapa. adik-adik sekolah minggu yang ada di Karawang, apa Hai, kabar? halo. Ya, halo adik-adik sekolah minggu yang ada di GSRI Pos PI Cikampek. Hai, apa kabar? Halo adik-adik sekolah minggu yang ada di GSRI Cikarang, apa kabar? Hai. Ya, tentunya ya Cia ada sukacita ya supaya kita bisa menanyakan kabar buat adik-adik yang ada di rumah. Tentunya bukan hanya adik-adik yang ada di Karawang, Cikampek, dan di Cikarang. Tapi juga adik-adik anak-anak sekolah minggu dimanapun berada yang sedang menyaksikan streaming sekolah minggu pada pagi hari ini. Betul sekali Ko Yansen. Supaya lebih semangat, mari kita menyanyikan pujian. Apa kabar? Nah, pakai gerakan, tapi gerakannya mengikuti protokol yang ada ya. Bersalamannya tidak boleh bersentuhan ya. Tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita menaikkan pujian ini. Yuk kita naikkan pujian ini sambil bangkit berdiri lagi. Ya, apa kabar? Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari yang lain. Yuk cari yang lain sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari yang lain. Ayo sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kita puji Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar, cari yang lain. Iya, tentunya anak-anak sekolah minggu di rumah pasti sukacita ya Cia? Iya, puji Tuhan. Kita bersukacita. Mari Cici Yosepin dan Ko Yansen mengajak semua adik-adik untuk menyanyikan pujian kembali Sungai Sukacitamu. Iya, dengan penuh sukacita juga dan memakai gerakan ya Cia. Iya. Karena biar sukacita Tuhan mengalir di dalam kehidupan kita, baik Ko Yansen dan Cici Yose dan juga anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Yuk kita naikkan pujian ini, Sungai Sukacitamu.
sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Dengan penuh sukacita lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalam. Ayo dengan penuh sukacita. Oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yo mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ayo sekali lagi, sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Dengan semangat, oh yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Ayo sama-sama melayani Tuhan, layanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Sama-sama kita melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya Cici Yose ya, karena hanya memang Tuhan saja yang membuat sukacita kita penuh, di mana kita memang benar-benar mau mengikuti Tuhan. Betul sekali Ko Yansen. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Dengan sikap berdoa kita naikkan pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar
cerita tentang kemuliaan Tuhan. Biarlah cerita ini tertanam dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari adik-adik kita berdoa ikutin Cio Sepin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Kami bersyukur Kami bersyukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Kami boleh Kami boleh memuji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. menyembah Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami akan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang pimpin kami, Tuhan yang pimpin kami, berikan kepada kami berikan kepada kami telinga yang yang mau mendengarkan mau mendengarkan firman Tuhan firman Tuhan dan hati dan hati yang taat yang taat untuk melakukannya. untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Cirosi Cirosi yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami semuanya. Tuhan pakai, Tuhan urapi dengan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, adik-adik sekolah minggu dipersilakan duduk yang rapi, tidak ngobrol, tidak bercanda, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cirosi tidak sia-sia ya. Oke, kepada Cirosi dipersilakan. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang ia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Halo adik-adik semuanya, apa kabar ya? Puji Tuhan ya, kita masih bisa beribadah bersama-sama. Tuhan sungguh baik sama kita ya. Tuhan sudah memelihara kita. Apa yang mau kita makan, apa yang mau kita minum, ataupun apa yang hendak kita pakai, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah memelihara kita semua. Nah, sudah siap belum mendengarkan firman Tuhan? Sudah. Kalau sudah, duduk yang manis ya. Duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya Cici mau ngasih pertanyaan ya. Pertanyaan yang masih berhubungan dengan cerita minggu yang lalu. Minggu lalu siapa yang cerita? Iya, Koko Yansen ya. Nah, Cici akan memberikan pertanyaan, nanti jawabannya ada di sebelah kanan Cici dan juga ada di sebelah kiri Cici ya. Nah, nanti kalau adik-adik yang merasa jawaban yang paling benar di sebelah kanan, adik-adik pegang layar monitornya ya, layar monitor TV atau HP-nya. Nah, kalau jawaban yang benarnya ada di sebelah kiri, dipegang juga ya jawaban yang sebelah kiri ya. Baik, mengerti? Oke. Pertanyaannya ya. Minggu lalu Koko Yansen memberikan ayat hafalan ya. Nah, ayat hafalannya itu berasal dari Alkitab, dari ayat apa ya? Yang sebelah kanan Cici jawabannya Matius 6 ayat 25a. Ya. Yang di sebelah kiri Cici adalah Matius 6 ayat 30. Oke, ayo pikir. 1, 2, 3. Oke, sudah tahu jawabannya?
Yo, dipegang semua jawabannya. Ya, sekarang kita lihat jawaban yang mana yang benar, yang kanan atau yang kiri. Kita lihat dulu yang kiri ya, yaitu Matius 6 ayat 30. Kita lihat 1, 2, 3. Iya, salah jawabannya. Ayo, siapa yang salah? Ya, sekarang kita lihat yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan. Kita lihat siapa yang pilih yang kanan. Iya, apa jawabannya tuh? Benar. 100 buat yang pilih Matius 6 ayat 25a. Tepuk tangan. Anak-adik semuanya pintar ya. Terus rajin ya beribadah. Rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Walaupun tidak di gereja tapi lewat streaming. Tapi harus tetap rajin mendengarkan dengan baik ya. Nah, Cici mau cerita, ada seorang anak perempuan. Anak perempuan ini berumur 10 tahun ya. Dia bernama Lili ya. Lili ini anak yang cantik dan dia dari kecil itu sudah rajin ke gereja, sudah ikut mama papahnya untuk beribadah ke gereja ya. Pada waktu itu sebelum ada COVID seperti sekarang, mereka semua beribadahnya di dalam gereja. Nah, Lili pun sama. Setiap hari Minggu, Lili selalu sudah bangun, sudah pakai baju yang cantik. Dia mau pergi ke gereja. Tetapi Lili pergi ke gereja itu, dia tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi Lili ke gereja itu hanya ingin bertemu sama teman-temannya. Jadi dia senang kalau hari Minggu ke gereja. Kenapa? Karena bisa ketemu sama teman-temannya semuanya ya. Jadi Lili senang. Apalagi kalau dapat hadiah 3 bulan. Lili gak pernah absen. Setiap minggu dia rajin ke gereja. Jadi setiap 3 bulan nih, wah Lili senang karena dapat hadiah kerajinan 3 bulan. Waduh, Lili senang sekali. Apalagi kalau Natal. Kalau Natal ini Lili bawa hadiahnya banyak. Dia dapat hadiah kerajinan. Terus hadiah dari sekolah minggu juga dapat bingkisan. Wah Lili senang sekali. Makanya Lili selalu rajin ya. Kalau mamahnya ajak Lili jalan-jalan gak mau. Dia bilang, gak mah, gak mau. Nanti gak dapat kado kerajinan. Nanti kalau Lili bolos hilang deh kadonya. Wah, berarti Lili ini kalau ke gereja bukan untuk mendengarkan firman Tuhan ya, bukan untuk memuji Tuhan. Tetapi Lili ke gereja kenapa? Iya, karena ingin bertemu teman, ingin ngobrol dan juga pengen mendapat hadiah-hadiah dari gereja. Nah, setelah ada COVID ya, ada COVID ini, sekolah minggunya kan tidak datang ke gereja kan. Semua sekolah minggu ditutup untuk sementara. Jadi anak-anak ibadahnya di rumah ya lewat streaming, lewat nonton lewat YouTube. Nah, apa yang terjadi sama Lili kira-kira? Apakah Lili setia untuk ikut ibadah sekolah minggu? Ya, pada hari itu hari Minggu, wah mamahnya biasa kan kalau hari Minggu selalu bangunin Lili untuk ikut ibadah. Dia bangun ya, Lili ayo bangun, bangun Li, hari sudah siang, sudah saatnya ikut ibadah streaming nih jam 10 katanya. Lili bilang, males mah, gak mau. Lili malah tarik selimut, ya tarik selimut ya. Gak mau, nanti aja mah, nanti ikut ibadahnya. Males mah, nanti juga bisa kan, siang juga bisa, malam juga bisa. Jadi nanti aja lah mah, gak usah ikut ibadah sekarang. Ayo Li, ikut ibadah ayo sekarang sama-sama. Gak mau mah, lagian juga gak di absen sama Cici sekolah minggu. Gak ketemu teman-teman juga kan di YouTube kan, gak mau. Lili mau tidur lagi. Akhirnya Lili tidur lagi, ya dia tarik selimut, dia tidur lagi.
Mamanya Lili hanya geleng-geleng ya. Karena Lili berbeda dari dulu. Sebelum COVID Lili rajin ya, kalau sudah saatnya sekolah minggu dia rajin langsung mandi ya. Tapi sekarang saat ibadah di rumah jadi males ya, gak mau disuruh ikut ibadah tuh gak mau, males, ngapain katanya. Nah udah siang nih Lili baru bangun loh, Lili bangun jam 12 siang. Dia bangun, habis bangun gak mau mandi, males. Dia langsung duduk di depan TV. Dia duduk di depan TV, dia mau langsung remote-nya dibawa dinyalain. Kata mamanya, Lili ngapain kamu, gak usah nonton TV. Mamanya marahin Lili ya. Tadi kamu diajak ibadah gak mau, sekarang maunya malah nonton TV. Aduh mama, ngapain sih ikut ibadah? Males mah, gak dapet kado kan mah. Coba Natal kemarin aja gak ada kado Natal. Jadi ngapain mah sekolah minggu? Gak rame mah. Cici sekolah minggunya aja gak absen. Jadi dia gak tahu kan Lili nonton Lili ikut ibadah atau enggak. Cici sekolah minggu gak tahu. Jadi ngapain mah? Waduh mamanya geleng-geleng ya, geleng-geleng kepala melihat kelakuan Lili ya. Lalu mamanya bilang sama Lili, Lili kamu itu ke gereja itu bukan hanya untuk dapat kado. Kamu ke gereja itu bukan untuk ketemu teman atau untuk diabsen sama guru sekolah minggu. Kamu ke gereja itu adalah ucapan syukur Lili. Lihat, Lili tahu kan Tuhan Yesus sudah memelihara Lili, sudah menjaga Lili. Tuhan sudah menyediakan semua yang Lili perlukan. Lili mau makan, semua sudah sediakan. Lihat baju Lili yang begitu indah, Tuhan yang sudah kasih. Ya, Lili tidak pernah kekurangan. Nah, Tuhan sudah memelihara. Tuhan sangat baik sama Lili. Lihat ya, makanya Lili harus bersyukur sama Tuhan. Caranya apa? Caranya dengan ikut ibadah ya, ikut ibadah, ikut sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan tentunya. Mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, bersyukur dengan memuji Tuhan. Jadi memuji Tuhannya gak boleh asal-asalan juga ya. Memuji Tuhan gak boleh teriak-teriak. Memuji Tuhan gak boleh lemes-lemes begini, tapi memuji Tuhannya harus sukacita Li. Sebagai ucapan syukur kita sama Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi Lili, mengasihi mama, mengasihi papa, juga mengasihi semuanya. Ya, jadi kamu harus rajin, tetap rajin ibadah sekolah minggu ya, walaupun hanya lewat streaming ya, walaupun hanya lihat di YouTube ya. Kalau kamu rajin ibadah sekolah minggu, Tuhan akan tersenyum ya. Kamu harus rajin sekolah minggu itu adalah cara kamu mengikut Tuhan ya, mengikut Tuhan ya. Mengikut Tuhan dengan cara apa tadi? Rajin ke sekolah minggu. Seperti ini ada muridnya Tuhan Yesus ya. Murid Tuhan Yesus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia muridnya ini selalu mengikuti kemana Tuhan Yesus pergi. Ya, murid ini sangat mau ikut Tuhan Yesus. Ya, ceritanya ada di dalam Alkitab. Siapa mah? Nah, ayo Lili, bisa tebak nggak murid pertamanya Tuhan Yesus siapa? Siapa ya mah? Aduh, Lili lupa. Nah, pasti Lili nggak pernah mendengarkan firman Tuhan kalau ke gereja. Pasti kalau dengerin firman Tuhan malah isengin temennya, malah gangguin temennya, ya kan? Iya mah, kok mama tahu? Pastilah. Nah, kita lihat ya di dalam Alkitab, di dalam kitab Lukas 5 ya Li. Nah, pada waktu itu nih ada seorang bapak yang bernama Simon Petrus ya. Simon Petrus ini sedang berada di kapal ya, di sebuah perahu.
dia bersama temannya yaitu Andreas ya. Simon Petrus dan Andreas kerjaannya itu pada waktu itu adalah seorang nelayan. Kamu tahu nelayan apa? Iya, nelayan itu kerjaannya menangkap ikan ya, menangkap ikan di mana? Di laut ya, menangkap ikan. Nah, pada waktu dulu itu supaya mendapatkan ikannya banyak, mereka menggunakan jaring ya, menggunakan jaring supaya apa? Supaya kalau dilemparkan dapat ikannya enggak kalau pancing kan cuma satu kan, kalau jaring itu bisa mendapatkan ikannya banyak. Nah, jadi mereka mencari ikannya dengan menggunakan jaring ya. Pada waktu itu Simon Petrus dan Andreas sedang mencari ikan ya. Dia mencari ikan dari pagi, dari sampai sore dia mencari ikan. Dia menebarkan jalannya, tetapi tidak dapat ekor satupun ikan ya. Dia sampai, kita coba yuk malam, kita coba sampai malam yuk. Sampai malam ditunggu, dia lempar lagi jaringnya. Tidak juga mendapatkan ikan. Sampai Petrus bilang, oke, kita tunggu sampai besok pagi lagi. Kali besok pagi dapat ikan kita. Karena kita udah seharian semalaman ya mencari ikan tetapi tidak dapat. Kali besok pagi kita mendapat ikan. Iya. Akhirnya mereka menunggu besok pagi. Udah pagi mereka melemparkan jaringnya lagi ya. Ditarik lagi. Kali dapat yuk. Pas ditarik lagi, ya gak dapat ikan. Aduh, kita sudah seharian, sudah semalaman tidak mendapatkan satu ekor pun ikan. Ya udah yuk, kita pulang saja. Akhirnya mereka pulang ya. Ketika pulang sampai di Danau Genesaret, mereka melihat banyak orang yang sedang berkerumun. Ya, banyak orang yang sedang berkumpul. Di situ pun ada Tuhan Yesus ya. Ternyata orang-orang di sana mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, mereka lihat Tuhan Yesus, mereka rindu pengen dengar firman Tuhan. Jadi mereka semua berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, ketika Simon dan Andreas sampai dan turun dari perahunya, Yesus melihat mereka ya. Yesus melihat mereka, lalu Yesus berjalan menghampiri Simon Petrus ya. Menghampiri Simon Petrus dan Tuhan Yesus bilang, Simon, saya mau naik perahu kamu ya. Akhirnya Yesus naik perahunya Simon Petrus ya. Di sana Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan, lalu Tuhan Yesus bilang, Simon, ayo kita berjalan ke sana yuk ke tempat yang lebih dalam. Kita akan menjala ikan. Terus Simon Petrus bilang ya, Tuhan, gak usah cari ikan. Kita nih semalaman udah cari ikan, tapi gak dapet. Udah sampai dari pagi, sore, malam, sampai ke pagi lagi Tuhan, gak ada ikannya. Terus Tuhan bilang, hai Simon, sekarang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Ayo. Temennya Simon bilang, kamu percaya gak sama Tuhan Yesus? Lalu Simon bilang, percaya sih, saya percaya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik loh, Tuhan Yesus itu mengasihi loh. Waktu kemarin aja nih, mertua saya kan lagi sakit nih. Mertua saya lagi sakit. Tuhan Yesus sembuhin. Tuhan Yesus menyembuhkan mertua saya. Hebat ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu berkuasa loh. Dia juga berkuasa dan juga mengasihi. Dia itu anak Allah loh. Dia itu tidak seperti Tuhan anak Allah yang hidup. Tidak seperti patung. Kalau patung nih ada mulut tapi nggak bisa bicara.
Ada kaki, tapi nggak bisa berjalan. Ada tangan juga, tapi nggak bisa digunakan. Beda sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu maha kuasa dan juga sangat mengasihi kita semua. Itu udah terbukti kan, sudah menyembuhkan mertua saya, udah juga menyembuhkan orang yang lumpuh. Jadi aku percaya sama Tuhan Yesus. Aku mau tebarkan jalannya ya. Sebelah kanan. Tadi Tuhan Yesus bilang tebarkan ya sebelah kanan ya. Oke, yuk kita tebarin. Akhirnya Simon menebarkan jalannya ya ke sebelah kanan. Nah, ditunggu ya. Aduh, dapat nggak nih ya? Ikannya dapat nggak ya? Katanya. Tunggu, ayo kita tarik. Ditarik pelan-pelan ya. Ayo tarik. Simon dulu yang tarik. Biasanya kan langsung ditarik sama Simon ya. Tarik. Aduh, kok berat ya? Berat. Ayo Andreas, bantu aku. Tarik jaringnya tarik, ayo. Aduh, berat. Gak kuat. Waduh, berat sekali. Ini kira-kira ikan atau apa ya? Kok berat banget ya? Aduh, ayo kita tarik sama-sama. Wah, ditarik ya sama-sama. Tetap berat banget. Lalu Simon panggil temannya di perahu yang lain. Teman-teman, sini. Bantu kami untuk mengangkat jaring ini. Ya, lalu diangkat sama-sama jaringnya. Pas diangkat, ayo 1, 2, 3. Wow, pas dilihat apa yang terjadi? Wah, ikan yang sangat banyak. Wah, mereka langsung hitung. Wah, mereka hitung ikannya. Dia hitung 1, 2, 3, 4. Ada 20, belum yang ini, 21, 22, 23, 50. Yang ini ada lagi nih, banyak yang belah sini. Wah, ada 100 lebih. Wah, banyak ini ikannya, wah banyak. Lebih dari 100 malah kayaknya. Ayo bagi 2, ayo pindahin ke perahu teman saya yang satu lagi. Wah, waduh, mereka senang banget ya. Petrus sangat senang sekali. Ternyata, wah benar-benar Tuhan Yesus ini berkuasa. Ya, Tuhan Yesus itu berkuasa. Tadi Tuhan bilang suruh melemparkan jalannya. Dan benar, ternyata ikannya banyak. Wah, waktu Petrus melihat Tuhan Yesus yang sangat berkuasa ini, langsung ya Petrus langsung bersujud ya. Dia bersujud di hadapan Tuhan. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan, Engkau sangat berkuasa. Tuhan, ampunilah saya. Saya ini Simon Petrus ini adalah orang yang berdosa. Saya sering marah-marah Tuhan. Saya juga sering iri hati. Saya juga sering suka sombong Tuhan. Kalau dapat ikan yang banyak saya sombong. Tuhan Yesus, ampunilah dosa saya. Nah, waktu Petrus minta ampun sama Tuhan Yesus, kira-kira Tuhan Yesus gimana? Mau ampuni enggak? Iya, Tuhan Yesus mengasihi kita semua ya. Tuhan Yesus sayang sama Petrus, sayang sama Andreas, juga sayang sama adik-adik semua yang di rumah. Sayang sama adik-adik yang di Cikarang, maupun yang adik-adik yang ada di Cikampek. Tuhan Yesus pun juga sayang sama Cici. Nah, Tuhan Yesus sayang semuanya. Nah, karena Tuhan Yesus sayang sama Petrus, makanya Tuhan Yesus mengampuni dosanya Petrus. Ya, bahkan Tuhan Yesus mengajak Petrus untuk ikut sama Tuhan Yesus. Nah, waktu Tuhan Yesus mengajak Simon Petrus untuk ikut, gimana kira-kira? Mau ikut enggak dia? Iya, Simon Petrus akhirnya mau mengikut Tuhan. Ya, dia mau ikut sama Tuhan Yesus. Begitu juga dengan Andreas ya, temannya. Andreas ini mengikut Tuhan juga enggak ikut-ikutan, bukan karena lihat Petrus ikut Tuhan, akhirnya Andreas juga ikut Tuhan. Enggak ya, karena Andreas juga melihat
kasihnya Tuhan, melihat Tuhan kita itu berkuasa. Jadi Andreas pun ikut sama Tuhan. Nah, begitu pula ya sama teman-temannya Simon Petrus. Pada waktu itu ada Yakobus dan Yohanes anak dari Zebedius ya. Mereka juga melihat kejadian yang tadi ya, melihat kuasanya Tuhan ya, melihat kalau Tuhan itu kok sangat baik ya, mengasihi. Petrus yang sudah banyak berbuat dosa aja, Tuhan masih sayang ya. Wah, makanya mereka semua mau mengikut Yesus ya. Dia mau mengikut Yesus kemana saja Yesus pergi ya. Akhirnya Simon Petrus, Andreas, mereka meninggalkan perahu mereka ya, mereka meninggalkan perahu mereka dan mereka mengikut Yesus ya. Nah, akhirnya Simon Petrus, Andreas, Yohanes dan Yakobus, mereka semua mengikut Yesus. Mereka mengikut Yesusnya bukan karena ikut-ikutan ya, tapi mereka mengikut Yesus karena mereka melihat Tuhan Yesus sangat baik, Tuhan Yesus sangat mengasihi, dan Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa. Makanya mereka mengikut Yesus. Nah, akhirnya Lili pun mengerti ya. Lili berjanji mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Caranya bagaimana mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Iya, dengan cara ikut rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun hanya streaming ya, kalian tetap harus rajin ibadah sekolah minggu. Kalian harus bernyanyi, nyanyinya gak asal-asalan, tapi bernyanyi dengan bersukacita, mendengarkan firman Tuhannya dengan sungguh-sungguh. Nah, mengikut Yesus juga kita harus rajin apa? Rajin baca Alkitab. Dan juga rajin berdoa. Nah, semuanya itu kita lakukan karena apa? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Siapa di sini yang mau ikut Yesus? Wah, coba Cici mau tanya anak Cikampek. Siapa di sini yang mau ikut Tuhan Yesus? Wah, banyak. Anak Cikarang, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Anak Kerawang, siapa yang mau ikut Tuhan Yesus? Wah, semuanya mau ikut Tuhan Yesus ya. Sekarang kita sama-sama yuk. Kita akan menghafal ayat hafalan ya. Kita buka Alkitabnya. Kita akan membaca dari Lukas 9 ayat 57b. Lukas 9 ayat 57b. Sudah semua ketemu? Oke, kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Engkau di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi aku akan mengikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Ya, kita ganti akunya dengan nama kalian ya. Yo, 3, 2, 1. Rosi akan mengikut Tuhan kemana saja Tuhan pergi. Ya, kita akan berjanji ya di awal tahun ini ya. Kita berjanji mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan ikut-ikutan ya. Kita mengikut Tuhan bukan karena pengen dapat hadiah. Kita mengikut Tuhan karena kita cinta sama Tuhan. Yo, Cici mau ajak adik-adik semuanya, kita akan bernyanyi. Aku mau ikut, aku mau ikut. Semua bangkit berdiri. Aku mau ikutnya jalan di tempat saja ya. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut
bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Satu kali lagi, aku mau ikut dengan semangat. Aku mau ikut, aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Iya. Masih tetap bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa ya. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ampunilah setiap dosa kami. Kami sering mengikut Tuhan karena kami ikut-ikutan. Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami selalu ingin mendapatkan hadiah. Tuhan Yesus, biarlah kami mau pada awal tahun ini kami berjanji kami mau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mau mengikut Tuhan karena kami mencintai Tuhan. Tuhan sungguh baik kepada kami karena Tuhan sudah sayang dan mengasihi akan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sudah bersyukur. Amin. Silakan duduk adik-adik dan sampai jumpa pada minggu depan. Ya adik-adik semuanya, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Pastinya adik-adik semuanya sudah sangat diberkati ya. Betul, Ci. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita boleh sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, yuk Ko Yansen sama Ciyose mengajak adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menaikkan pujian mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Iya, Ci. Betul Jadi sekali, mengikut Tuhan Yesus adalah keputusanku, keputusan kita, Iya. keputusan adik-adik yang ada di rumah. Ya, yuk kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita bangkit, masih tetap berdiri, kita mau berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kembali anak-anak sekolah minggu di rumah, ikutin Ko Yansen berdoa.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih atas pimpinan Tuhan atas pimpinan di Tuhan dalam di dalam kebaktian sekolah minggu sekolah minggu pada hari ini. hari Dan ini. biarlah Biarlah puji-pujian puji-pujian yang kami naikkan yang kami itu naikkan semua itu semua berkenan di berkenan hati Tuhan. bagi Tuhan Dan juga dan juga firman Tuhan firman Tuhan yang sudah yang kami sudah dengar kami dengar itu semua itu semua boleh memberkati kami. memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Doa kami doa kami di dalam nama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Iya, anak-anak sekolah minggu dipersilakan duduk saat teduh. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.